Pernahkah kalian berjalan-jalan di sekitar Jakarta dan melihat bangunan tua yang terlihat angker dan penuh misteri? Nah, hari ini kita akan mengungkap sejarah bangunan-bangunan tua di Jakarta yang konon katanya penuh dengan misteri dan konspirasi. Siap-siap merinding? Ya, selamat datang kembali di channel Penulis Sejarah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Yuk, kita mulai. Okay, let's go. Pertama, kita mulai dari Toko Merah yang terletak di kawasan Kota Tua Jakarta. Bangunan megah yang dibangun pada tahun 1730 ini memiliki arsitektur khas Belanda dengan warna merah mencolok yang membuatnya mudah dikenali. Awalnya, Toko Merah dibangun sebagai tempat tinggal bagi Gubernur Jenderal VOC, Baron van Imhoff. Dengan gaya arsitektur yang elegan dan megah, bangunan ini tidak hanya menjadi simbol kekuasaan kolonial Belanda, tetapi juga pusat berbagai aktivitas sosial dan pemerintahan pada masanya. Namun, di balik keindahan arsitekturnya, Toko Merah menyimpan banyak cerita seram yang membuat bulu kuduk merinding. Sejak masa kolonial hingga kini, bangunan ini tidak pernah lepas dari cerita-cerita mistis. Banyak pekerja dan pengunjung yang mengaku sering mendengar suara langkah kaki misterius di malam hari, padahal tidak ada orang lain di sana. Bahkan, beberapa dari mereka mengaku melihat bayangan-bayangan tanpa wujud jelas yang melintas dengan cepat. Tidak hanya itu, ada juga cerita tentang penampakan wanita Belanda dengan pakaian zaman kolonial yang sering terlihat di jendela atau lorong-lorong Toko Merah. Wanita ini konon adalah salah satu penghuni awal bangunan ini yang mengalami nasib tragis. Cerita-cerita seperti ini membuat Toko Merah menjadi salah satu tempat paling angker di Jakarta, sekaligus menarik minat para pencinta misteri dan sejarah. Beberapa paranormal yang pernah mencoba mengeksplorasi Toko Merah mengaku merasakan energi negatif yang kuat di beberapa bagian bangunan. Mereka bahkan mencatat adanya aktivitas supranatural yang cukup intens, seperti perubahan suhu yang tiba-tiba, suara-suara aneh, dan perasaan seperti diawasi. Hal ini semakin memperkuat reputasi Toko Merah sebagai bangunan penuh misteri dan konspirasi. Tidak hanya dari sisi mistis, Toko Merah juga menyimpan banyak cerita konspirasi dari masa lalu. Ada teori yang mengatakan bahwa bangunan ini pernah digunakan sebagai tempat pertemuan rahasia bagi para petinggi VOC untuk merencanakan strategi dan kebijakan yang kontroversial. Dengan lokasinya yang strategis dan desain yang tertutup, Toko Merah menjadi tempat yang sempurna untuk berbagai aktivitas rahasia. Beberapa saksi mata mengatakan bahwa mereka melihat penampakan wanita Belanda dengan pakaian zaman kolonial. Wanita ini sering terlihat berdiri di jendela atau berjalan di lorong-lorong bangunan dengan ekspresi muram dan pandangan kosong. Konon, wanita ini adalah salah satu penghuni awal Toko Merah yang mengalami nasib tragis. Beberapa cerita menyebutkan bahwa dia adalah istri dari seorang pejabat VOC yang meninggal dunia secara misterius di bangunan ini. Kematian yang tidak wajar ini kemudian membuat rohnya tidak tenang dan terus menghantui tempat tersebut. Para pengunjung dan pekerja sering merasa merinding dan ketakutan saat melihat penampakan ini. Ada yang mengatakan mereka melihat sosok wanita ini di cermin atau bayangan, sementara yang lain mendengar suara langkah kaki atau bisikan lembut di telinga mereka. Suasana mencekam ini membuat banyak orang enggan berada di dalam bangunan ini setelah matahari terbenam. Cerita-cerita ini tentu saja menimbulkan pertanyaan besar. Apakah semua ini hanya sekadar karangan atau memang ada sesuatu yang lebih dari sekadar bangunan tua? Banyak yang percaya bahwa cerita-cerita ini adalah hasil dari imajinasi dan ketakutan kolektif. Namun, tidak sedikit juga yang yakin bahwa Toko Merah memang menyimpan misteri yang belum terungkap sepenuhnya. Beberapa paranormal dan ahli supranatural yang pernah mengunjungi tempat ini mengatakan bahwa mereka merasakan energi negatif yang kuat dan tidak biasa. Selain penampakan wanita Belanda, Toko Merah juga dikenal dengan aktivitas supranatural lainnya. Ada yang pernah melihat bayangan hitam tanpa bentuk yang bergerak cepat, suara-suara aneh yang muncul dari kegelapan, hingga perasaan diawasi yang sangat kuat. Semua ini menambah keangkeran Toko Merah dan membuatnya menjadi salah satu tempat yang paling misterius di Jakarta. Selanjutnya, kita menuju Museum Fathahillah, atau yang juga dikenal sebagai Museum Sejarah Jakarta. Bangunan megah ini dulunya adalah Balai Kota Batavia yang dibangun pada tahun 1710 oleh pemerintah kolonial Belanda. Dengan arsitektur khas Eropa yang megah, bangunan ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga menjadi simbol kekuasaan Belanda di Nusantara. Selama masa penjajahan,
Balai Kota Batavia menjadi pusat berbagai aktivitas pemerintahan. Namun, di balik kemegahannya, bangunan ini juga menyimpan sisi kelam sebagai penjara bawah tanah. Penjara ini digunakan untuk menahan dan menyiksa para tahanan, baik pribumi maupun orang asing yang dianggap mengancam kekuasaan Belanda. Kondisi penjara yang gelap, lembab, dan penuh dengan penderitaan membuat tempat ini menyimpan banyak cerita menyeramkan. Penjara bawah tanah Museum Fathahillah dikenal sangat menyeramkan. Banyak tahanan yang mengalami siksaan berat hingga meninggal dunia di tempat ini. Tidak heran, berbagai cerita mistis pun berkembang di sekitar penjara ini. Beberapa pengunjung mengaku mendengar suara jeritan dan rintihan dari bawah tanah, meskipun tidak ada orang di sana. Suara rantai yang bergemerincing, langkah kaki tanpa wujud, dan bisikan-bisikan halus seringkali membuat bulu kuduk merinding. Tidak hanya itu, ada juga cerita tentang penampakan hantu-hantu yang gentayangan di sekitar penjara. Sosok-sosok tanpa kepala, bayangan hitam yang melintas cepat, hingga penampakan wanita dengan pakaian zaman kolonial adalah beberapa penampakan yang sering diceritakan. Beberapa paranormal yang pernah mencoba mengeksplorasi tempat ini mengatakan bahwa mereka merasakan energi negatif yang sangat kuat dan tidak biasa. Selain penjara bawah tanah, bagian-bagian lain dari Museum Fathahillah juga tidak kalah menyeramkan. Di ruang-ruang yang dulunya digunakan sebagai kantor pemerintahan, beberapa pengunjung mengaku melihat sosok-sosok misterius yang melintas. Ada yang merasa seperti diawasi, merasakan perubahan suhu yang tiba-tiba, hingga mengalami kejadian-kejadian aneh yang sulit dijelaskan secara logis. Misteri Museum Fathahillah semakin menarik dengan adanya cerita-cerita tentang konspirasi pada masa kolonial. Beberapa teori menyebutkan bahwa tempat ini juga digunakan sebagai lokasi pertemuan rahasia para pejabat tinggi Belanda untuk merencanakan strategi dan kebijakan yang kontroversial. Dengan sejarah panjang yang penuh dengan kejadian-kejadian penting, tidak heran jika Museum Fathahillah menyimpan begitu banyak cerita mistis dan konspirasi. Di penjara bawah tanah Museum Fathahillah, banyak tahanan yang disiksa dan meninggal dunia. Beberapa pengunjung mengaku mendengar suara jeritan dan rintihan dari bawah tanah. Bahkan, ada yang merasa tiba-tiba merinding saat berjalan di lorong-lorong museum. Suasana gelap dan lembab menambah kesan angker tempat ini. Jadi, siapa yang berani berkunjung ke sini malam-malam? Meski tidak di Jakarta, Lawang Sewu di Semarang sering dikaitkan dengan misteri dan konspirasi yang juga menarik perhatian warga Jakarta. Bangunan dengan 1000 pintu ini memang memiliki daya tarik tersendiri dengan arsitekturnya yang unik dan sejarahnya yang kelam. Dibangun pada awal abad ke-20 oleh pemerintah kolonial Belanda, Lawang Sewu awalnya berfungsi sebagai kantor administrasi perusahaan kereta api Belanda, Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij, NIS. Namun, cerita kelam Lawang Sewu bermula saat tentara Jepang menduduki Indonesia selama Perang Dunia Kedua. Pada masa pendudukan Jepang, Lawang Sewu diubah menjadi markas militer dan tempat penyiksaan. Penjara bawah tanah bangunan ini digunakan untuk menahan dan menyiksa para tahanan perang, baik tentara maupun warga sipil. Penampakan tentara Jepang lengkap dengan seragamnya seringkali muncul di lorong-lorong bangunan ini, seakan-akan masih berpatroli atau melakukan aktivitas mereka di masa lampau. Selain kisah mistis, Lawang Sewu juga menyimpan cerita tentang konspirasi. Selama pendudukan Jepang, banyak informasi rahasia dan dokumen penting yang disembunyikan atau dihancurkan di tempat ini. Beberapa teori konspirasi menyebutkan bahwa Lawang Sewu digunakan sebagai lokasi pertemuan rahasia untuk merencanakan berbagai strategi militer dan operasi rahasia. Dengan segala kejadian kelam yang terjadi di sini, tidak heran jika Lawang Sewu menjadi salah satu bangunan paling angker di Indonesia. Terlepas dari kebenaran cerita-cerita mistis ini, bangunan-bangunan tua di Jakarta memang menyimpan banyak sejarah yang menarik untuk digali. Misteri dan konspirasi yang menyelubungi bangunan-bangunan ini membuat kita semakin penasaran dan ingin mengetahui lebih dalam tentang masa lalu mereka. Nah, teman-teman, itulah beberapa bangunan tua di Jakarta yang penuh dengan misteri dan konspirasi. Apakah kalian punya cerita seram atau pengalaman pribadi di salah satu tempat ini? Jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.